Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, mari kita awali majelis ilmu ini dengan baca doa thalabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan ba'da subuh kali ini kita akan melanjutkan tentang prinsip-prinsip dasar Islam yang kita sudah mulai lebih dahulu tentang definisi Islam, kemudian rukun atau tingkatan-tingkatan Islam, rukun Islam, dan kita masih di rukun Islam yang kedua, yaitu tentang ibadah sholat, yaitu tentang keutamaan sholat. Keutamaan sholat yang ke-8. Keutamaan sholat yang ke-8 adalah orang yang senantiasa sholat 5 waktu ke masjid, maka dia dianggap sebagai orang yang bertamu di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Saya ulang lagi, orang yang senantiasa menjaga sholat 5 waktunya ke masjid, maka dia dianggap sebagai orang yang bertamu di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Memang secara fakta ketika kita ke masjid, ya kita sholat biasa. Tidak ada jamuan, tidak ada makanan, minuman. Ya, kita biasa, ya. Tapi kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghada ilal masjid wa raha a'addallahu lahu nuzulahu minal jannah kullama ghada aw raha." Muttafaqun alaih. Man ghada ilal masjid wa raha. Barang siapa yang pergi ke masjid di waktu pagi hari, waroha, dan sore hari. Waktu pagi hari maksudnya sholat subuh. Waktu sore hari dimulai dari zuhur, asar, maghrib, isya. Ya. Maka barang siapa yang konsisten istiqomah pergi menuju masjid untuk sholat subuh, untuk sholat zuhur, untuk sholat asar, untuk sholat maghrib dan isya, a'addallahu lahu nuzulahu minal jannah. Niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyiapkan hidangan untuknya
di surganya Allah Subhanahu wa taala kullama ghada auraha. Setiap kali ia pergi di pagi hari ataupun ia pergi di sore hari. Coba bayangkan, ya. Orang yang senantiasa istiqomah menjaga sholatnya, berjamaah ke masjid, ya, dari subuh, zuhur, asar, maghrib sampai isya dijaga istiqomah, maka setiap kali dia datang mendatangi sholat, hakikatnya Allah Subhanahu wa taala menjamunya. Dia dianggap sebagai orang yang bertamu di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dianggap sebagai orang yang bertamu ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka apakah dengan sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini hati kita tidak terbesit untuk mau berubah? Apakah hati kita tidak terenyuh, tidak mau berubah untuk sholat secara istiqomah 5 waktu? Ya, maka di sini, ya, Nabi memberikan kabar kepada kita bahwasanya orang-orang yang mereka sholat istiqomah 5 waktu dijaga ke masjid, maka dia dianggap sebagai orang yang bertamu, ya, ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau kita bertamu ke teman kita, bertamu ke rumah orang tua atau ke rumah sanak saudara, dijamu dengan jamuan yang sebaik-baiknya. Mungkin disuguhi kue-kue yang enak, minuman yang enak, disuruh makan dengan makan lauk pauk yang enak. Nah ini kalau kita seandainya bertamu kepada manusia, ke rumah teman kita, orang tua, kakak, adik kita misalkan. Nah bagi orang yang istiqomah sholatnya konsisten, dijaga 5 waktunya, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, maka di sini ada keutamaannya apa? Dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang rajin sholat tadi ke masjid dianggap sebagai tamunya Allah di surganya. Maka Allah jamu. Cuma ini pahala keutamaan. Ya. Yang kita harus yakini, imani, tidak boleh kufur. Nggak boleh. Kenapa? Setiap apa yang Nabi sampaikan, katakan, kabarkan, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pasti kebenaran. Mutlak. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam berucap, mengatakan, berbicara dengan hawa nafsu, tidak. Tapi Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berbicara berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan wahyu. Jadi ini bukan karang-karangan. Mungkin kalau bagi orang yang tidak punya iman, loh kok priwe sih? Bagaimana orang ke masjid kan nggak ada apa-apa, dijamu gimana? Ya, ketemu manusia, bukan ketemu malaikat. Ya, ke masjid ya ke masjid sudah, nggak ada jamuan, nggak ada apa. Loh, ini kan kacamata penglihatannya dengan kacamata duniawi, yang segala sesuatu diukur dengan duniawi. Padahal kata Nabi, orang yang istiqomah pergi ke masjid untuk sholat 5 waktu istiqomah, maka dia dianggap sebagai orang yang bertamu ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini pasti dianggap sebagai orang yang bertamu ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan bentuk motivasi dari Nabi.
Kepada kita yang mungkin malas sholat berjamaah, yang mungkin merasa berat, merasa ngantuk, merasa sibuk, dan apapun alasannya, ketika mendengarkan hadis ini, harusnya hati kita terbesit, harusnya hati kita mulai berubah, ada perubahan. Oh iya, coba bayangkan. Jadi setiap sholat, kita dianggap sebagai orang yang bertamu ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka ini menjadi pertanda bahwasanya dari hadis ini orang-orang yang senantiasa istiqomah sholat 5 waktu, menjaga 5 waktunya, ya, mulai dari dengan wudhu yang benar, ya, rukun-rukun, syarat-syarat sholat ditunaikan sesuai dengan semestinya, kemudian sholatnya khusyuk dan seterusnya dikerjakan dengan baik dan benar, istiqomah konsisten, 5 waktu dijaga sampai mati, maka insya Allah dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika di dunia dianggap sebagai tamunya Allah di surga, dianggap sebagai tamunya Allah, namun kelak di akhirat dia akan memasuki surga yang sebenar-benarnya dan akan mendapatkan jamuan dari Allah dengan jamuan yang sebenar-benarnya. Kan gitu maksudnya. Ya. Ketika di dunia kita dianggap, oh ini hambaku nih. Ya, saya anggap kamu wahai hambaku masuk surga sekarang. Ketika sholat berarti sholat surgamu, surga duniamu, maksudnya gitu. Ya, maka Imam Ibnu Qayyim mengatakan, barang siapa yang tidak merasakan surganya dunia, maka dia tidak bisa merasakan surga akhirat. Ya, Imam Ibnu Qayyim, barang siapa yang tidak merasakan surga dunia, maka dia tidak bisa merasakan surganya akhirat. Apa surga dunia wahai Imam Ibnu Qayyim? Maka apa? Surga dunia adalah ibadah-ibadah kepada Allah. Oh, ya. Surga dunia adalah ibadah-ibadah yang kita kerjakan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya orang yang tidak merasakan ibadah, ya nggak masuk surga. Apalagi ibadah sholat, ibadah yang paling utama setelah tauhid atau setelah syahadatain. 2 kalimat syahadat. Maka mari kita betul-betul istiqomah, ya, menjaga sholat 5 waktu kita, memperhatikannya, jangan sampai ada kekurangan, apalagi bolong-bolong, atau lagi sampai meninggalkan, na'udzubillah min dzalik. Maka kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hidayah taufiknya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pertolongan, keikhlasan, kekuatan, dan kesabaran untuk kita bisa diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala beribadah kepadanya sampai akhir hayat kita, sehingga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.